few moments later. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya, Sania Ramadhani dari Sekolah SMK Negeri 4, Kota Bogor. Di sini saya akan menjelaskan modul tentang MTCNA atau Mikrotik Certified Network Associate, yaitu Networking Model. Nah, di sini ada 4 materi yang akan kita pelajari, yaitu konsep networking model, TCP/IP, encapsulation dan decapsulation, dan yang terakhir OSI model. Yang pertama yaitu konsep networking model. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut, diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Nah, untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Nah, untuk yang populer dan sering digunakan yaitu TCP/IP model, lalu yang sering digunakan untuk pembelajaran yaitu OSI model, karena itu lebih mudah dipahami. Tetapi tujuan kedua open standard networking ini sama, yaitu menghubungkan antar vendor agar bisa saling berkomunikasi. Lalu ini ada before open networking model exit atau sebelum open networking model keluar itu banyak vendor yang membuat networking modelnya sendiri. Seperti di sini contohnya pada tahun 1974 ada salah satu vendor yaitu IBM itu membuat salah satu networking model. Jadi, kalau misalnya satu vendor ini ingin berkomunikasi dengan vendor lain, itu kesulitan ya teman-teman, karena mereka masing-masing memiliki networking model yang berbeda. Lalu setelah open networking model keluar, semua vendor menggunakan networking model yang sama, jadi komunikasinya itu lebih gampang. Nah, open networking model itu yang pertama ada OSI model, itu dibuat oleh International Organization for Standardization atau ISO. Lalu TCP/IP model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Nah, di sini ada contohnya, misalnya di sini ada vendor 1, lalu IBM dan vendor 2. Nah, ketiga vendor ini menggunakan networking model yang sama yaitu TCP/IP. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi dengan mudah. Lalu ada konsep networking model. Nah, di sini TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model, itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman, untuk TCP/IP secara dokumentasi itu ada 4 layers, yaitu application, transport, internet, dan link. Lalu ada TCP/IP yang real networks, yaitu ada physical, data link, network, transport, dan application. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang rumit dan kompleks, baik itu dari perangkat-perangkatnya, media penghubungnya, sampai pada aplikasi yang berjalan di dalamnya. Dan perangkat-perangkat tersebut biasanya diproduksi oleh vendor yang berbeda-beda, seperti router board, ada yang diproduksi dari Mikrotik dan Cisco. Kemudian di web browser itu ada yang dibuat oleh Google dan Mozilla, dan lain sebagainya. Nah, dari hal-hal tersebut, disinilah fungsi networking model tersebut. Nah, untuk networking model itu akan dipecah menjadi beberapa layer, dan pada setiap layer atau lapisan itu terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya.
Nah, di sini itu tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat atau vendor. Nah, di sini ada sebelum dan sesudah adanya networking model. Nah, yang sebelumnya itu chaos ya teman-teman. Jadi ini tuh tidak beraturan dan acak-acakan. Nah, lalu setelah ada networking model itu lebih terstruktur ya teman-teman. Lalu ada TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, dan lain-lain. Nah, untuk HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, contohnya di sini ada klien dan web server. Nah, klien ini ingin meminta request ya teman-teman dikirimkan ke web server. Nah, nanti web server ini akan mengirimkan HTTP header dan data ke klien. Nah, kalau misalnya kodenya itu ada 200 itu oke, jadi berhasil. Lalu 404 itu not found atau gagal ya teman-teman atau tidak ditemukan. Lalu ada TCP/IP transport layer. Nah, fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer. Nah, untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan yaitu TCP dan UDP. Nah, untuk TCP ini lebih reliable. Lalu TCP ini digunakan untuk IP karena support error checking. Nah, contohnya di sini ada TCP error recovery. Nah, contohnya di sini klien itu request website. Nah, web server ini akan mengirimkan. Tetapi di sini ada yang gagal ya, teman-teman. Nah, TCP/IP ini akan mengirimkan kembali data yang hilang itu ya, teman-teman. Lalu klien ini meminta lagi pesannya, lalu web server ini akan mengirimkannya kembali. Nah, beda dengan UDP. Nah, UDP ini lebih cepat. Jadi dia tuh tidak peduli ya teman-teman, walaupun datanya hilang, dia tuh lebih mementingkan kecepatan. Nah, UDP ini digunakan untuk video streaming, games, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer, khususnya pada TCP, adalah error recovery mechanism. Nah, contohnya kalau TCP itu seperti YouTube ya teman-teman. Kalau misalnya kita sedang menonton video lalu error itu masih bisa. Lalu kalau misalnya UDP itu contohnya seperti video streaming. Jadi kalau misalnya ada kesalahan itu bakal langsung lanjut ke menit selanjutnya. Lalu ada TCP/IP network layer. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP ini menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, yang pertama itu addressing. Jadi kalau yang addressing itu bawa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Di sini ada contohnya teman-teman. Kalau misalnya di kehidupan sehari-hari itu contohnya kita ingin berkomunikasi dengan teman, jadi kita memanggil namanya. Nah, kalau misalnya di jaringan komputer itu menggunakan IP ya teman-teman. Di sini contohnya ada 192.168.1.1 untuk komputer 1, lalu 192.168.1.2 untuk komputer 2. Lalu yang kedua ada routing. Routing adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Nah, contohnya di sini, misalkan ada address A ingin mengirimkan paket ke address B. Jadi, address A ini akan mengirimkan ke pos, lalu kantor pos ini akan mengirimkan paketnya sesuai dengan rute tercepat. Jadi kalau misalnya di pos 2 ini akan langsung ke pos 5, ke pos 6, lalu ke address B. Jadi routing itu, pos-pos ini tuh seperti routing ya teman-teman, yaitu mencari rute tercepat.
Lalu ada IP atau Internet Protocol, terdapat dalam network layer 3 OSI, digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Nah, terdapat dua jenis IP address. Yang pertama yaitu IP versi 4, itu terdiri dari 32 bit, dan terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok itu ada 8 bit ya teman-teman. Lalu ada IP versi 6, itu 120 bit, dan IP versi 6 ini dibagi menjadi 8 blok. Setiap bloknya itu ada 16 bit ya teman-teman. Nah, lanjut di sini ada TCP/IP data link dan physical layer. Nah, untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Nah, untuk data link ini seperti TCP yang tadi, tetapi ini hanya error detection saja ya teman-teman. Jadi, kalaupun misalnya ada error, ini tuh hanya mendeteksi saja, tidak mengirimkan kembali. Lalu, untuk physical layer itu mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer. Mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi, physical layer ini mendefinisikan cabling yang digunakan pada jaringan komputer. Misalnya ada wired itu menggunakan kabel, lalu dan wireless itu menggunakan gelombang elektromagnetik. Lalu ada encapsulation dan decapsulation. Nah, untuk encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation yaitu sebaliknya ya teman-teman. Nah, lalu ada nama untuk TCP/IP message. Yang pertama itu application layer itu data, lalu transport layer itu ada data, plus TCP header itu menjadi segmen. Lalu network layer data ditambah TCP header ditambah IP itu jadi IP paket. Lalu data link layer data ditambah TCP header ditambah IP, dan data link header dan data link tailor itu dijadikan frame. Nah, di sini kita bisa lihat untuk encapsulation dan decapsulation-nya. Nah, untuk encapsulation, nah di sini tuh terjadi pada sender ya teman-teman. Jadi pertama, sender itu mengirimkan data, lalu data ini akan ditambahkan TCP. Nah, lalu lanjut ke bahwa ini ditambahkan IP, TCP, dan data ya teman-teman. Untuk IP, TCP, dan data itu dinamakan IP paket. Lalu ada data link, IP, TCP, data, dan data link itu akan dibungkus menjadi frame ya teman-teman. Nah, lalu di sini itu namanya physical. Nah, lalu physical itu akan diubah menjadi bit yang berisi angka 0101. Lalu ini penerima akan mendapatkan data link, IP, TCP, data, dan data link lagi. Lalu itu akan naik. Data link header dan data link frame tailor-nya. Data link header dan data link tailor-nya itu akan dihapus menjadi IP, TCP, dan data. Lalu naik lagi menjadi segmen ini, itu IP-nya akan dihapus menjadi TCP dan data, dan penerima akan menerima datanya ya teman-teman. Jadi itulah untuk encapsulation dan decapsulation. Lalu ada OSI model konsep. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun, OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor itu sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer itu sangat besar. Nah, upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor, satu dengan vendor yang lainnya,
yaitu dengan dibuatnya sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada OSI model layers. Terdapat 7 lapisan layers pada model OSI. Yang pertama yaitu application, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, ini untuk OSI model dan ini untuk TCP/IP. Bedanya itu, kalau misalnya TCP/IP itu application-nya itu dijadikan satu, sedangkan OSI model itu application, presentation, dan session-nya itu dipisah ya teman-teman. Jadi application-nya itu dipecah-pecah lagi menjadi 3 bagian. Lalu ada lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Nah, itu ada di layer 1 sampai 4, yaitu di sini dari physical, data link, network, dan transport. Sampai sini ya teman-teman, itu dinamakan lower layer. Lalu ada upper layer, yaitu berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, dari layer 5 sampai 7, yaitu session, presentation, dan application. Nah, untuk di TCP/IP ini hanya application ya teman-teman. Bedanya di sini tuh untuk namanya teman-teman message-nya. Nah, di sini dinamakan bit, frame, IP paket, dan segmen. Nah, kalau misalnya OSI model ini memiliki namanya masing-masing. Mungkin itu tadi untuk pembahasan networking model dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini.